Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali karena izin Allah saya bisa bergabung dengan Anda semua dalam rangka Qiyam Ramadan, menegakkan amalan-amalan pada bulan Ramadan. Sudah barang tentu kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dipertemukan dengan bulan Mubarak, bulan berkah, dan insya Allah akan berpengaruh bagi siapapun yang terlibat di dalamnya. Pendengar yang berbahagia dan pemirsa yang saya hormati, setelah saya bertahmid, sudah barang tentu bertaslim, membaca sholawat atas Nabi kita, karena itu adalah etika seorang mukmin ketika berbicara tahmid kemudian taslim. Pendengar yang berbahagia dan dimanapun Anda berada, saya ingin menyampaikan satu hal yang sering sekali di mana-mana orang mengatakan bersyukur, 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 bersyukur. Bersyukur karena banyak hal. Kita sudah barang tentu bersyukur karena bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Pendengar yang berbahagia, berapa banyak kajian tentang bersyukur. Tetapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Bersyukur itu melalui 3 tahapan. Allah berfirman, Aniskurli wali walidaik. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan juga bersyukur kepada orang tuamu. Itu perintah dalam Al-Quran tentang bersyukur. Bersyukur harus melalui 3 tingkatan. Yang pertama, teringat kepada siapa yang memberi kenikmatan. Dalam bahasa Al-Quran sering disebut zikir, ingat. Ingatlah atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Ingat itu 1% dari unsur bersyukur. Saya sering ngambil contoh. Saya sering dikasih baju. Maka ketika memakai baju yang dipakai, maka teringat siapa yang memberi. Yang pertama harus teringat. Tidak mungkin orang bisa bersyukur kalau tidak mengingat dulu. Kemudian yang kedua apa? Setelah bersyukur, pasti mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Pasti itu. Nah, ketika kita tidak pernah bersyukur, tidak pernah mengucapkan Alhamdulillah, itu karena apa? Karena nggak pernah mengingat. Mengingat itu penting sekali. Karena memang syarat orang bisa bersyukur harus teringat. Nah, kemudian yang ketiga apa? Inilah yang berat. Bukan sekedar mengingat, kemudian lisan mengucapkan matur nuwun, alhamdulillah. Bukan seperti itu. Tetapi apa?
menggunakan pemberian Allah untuk sebagaimana yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa mata? Untuk apa telinga? Ketika kita menggunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan yang memberi, maka sudah barang tentu nuwun sewu, saya katakan sedikit menjengkelkan. Contoh yang mudah, apa? Ketika kita diberi sarung, dengan harapan yang memberi untuk apa? Untuk sholat. Tetapi sarung itu tidak pernah untuk sholat, hanya untuk ke mall saja. Kalau yang memberi tahu, ngerti, sudah barang tentu, ya Allah ya Robbi, aku memberi sarung itu untuk sholat kok ya. Menyesal sih tidak, tetapi kok bisa ya seperti itu. Ketika kita paham bahwa bersyukur adalah arahnya perbuatan yang diminta oleh yang memberi, maka kita tidak ada lain. Al-Quran itu sering bertanya, kamu punya mata, kenapa tidak untuk melihat? Kamu punya telinga, kenapa tidak untuk mendengar? Sampai diberkatakan seperti itu. Karena apa? Berapa banyak orang yang menerima pemberian Allah tidak digunakan sebagaimana yang dikehendaki oleh pemberinya. Maka kita perlu alhamdulillahirabbil alamin. Disinilah manfaatnya beragama. Tahu, oh jebulnya begitu ya. Pendengar yang berbahagia, orang tidak bisa bersyukur apa? Kalau dia lupa sejarah hidupnya. Ketika sekarang sudah kaya, ya, dia tidak teringat dulu pakai sepeda, pakai motor, udan-udanan, sekarang pakai mobil. Kalau dia tidak ingat bahwa dia pernah melakukan seperti itu, maka orang ini nggak pernah akan bersyukur. Dalam hadis riwayat Bukhari, luar biasa. Rasulullah SAW memberi contoh orang yang tidak mau bersyukur. Singkat cerita, dikatakan oleh Rasulullah, pada zaman Bani Israel ada 3 orang. Yang satu punya penyakit botak, yang satu penyakit sopak atau kusta, yang satu buta. Karena izin Allah dan Allah ingin menguji kepada ketiga orang ini, malaikat diturunkan. Sehingga ceritanya apa? Disembuhkan penyakitnya. Diberi modal untuk hidup mewah. Dan didoakan oleh malaikat, mudah-mudahan Allah memberkahi. Apa yang terjadi? Alkisah 3 orang ini memang menjadi miliarder semua. Sampailah Allah ingin menguji orang-orang itu. Maka malaikat yang dulu menyembuhkan diperintah untuk turun kembali. Kepada orang yang dulu penyakit kusta, ia seperti orang yang tengah penyakit kusta. Dia mengatakan, saya ini musafir, orang sakit, bekal saya sudah habis, saya tidak ketemu orang kecuali Allah dan engkau. Apa bisa saya minta sedikit kekayaanmu untuk bisa aku meneruskan perjalanan? Apa kata orang yang dulu penyakit kusta yang sudah bagus dan sudah kaya raya? Nabi mengatakan,
Saya banyak urusan, tidak hanya ngurusi kamu. Malaikat kalem saja. Dia dengan santun mengingatkan dalam bahasa yang nuwun sewu. Dalam bahasa Arabnya saya mengatakan santun sekali. Maaf ya Mas, sepertinya saya kenal dengan kamu dulu. Bukankah kamu dulu itu adalah orang yang kena penyakit kusta? Dan bukankah kamu dulu orang miskin seperti saya? Apa kata orang tadi? Apa? Harta saya adalah harta turun-temurun dari kakek moyang kita. Dari dulu saya orang kaya. Maka malaikat yang menyerupai manusia itu berkata, ya sudahlah Mas, kalau sampean berdusta, kamu akan kembali kepada semula. Kepada orang yang kedua juga seperti itu. Yang kedua adalah yang rambutnya botak. Saya ini pengembara miskin, naik gunung, turun gunung, tidak ketemu siapapun kecuali Allah dan engkau. Dan sepertinya hanya engkau yang bisa menyambung kehidupanku. Apa boleh saya minta sedikit harta dari Anda? Jawaban orang kedua persis sama dengan yang pertama. Malaikat juga sama dengan yang pertama. Sepertinya saya kenal dengan Anda. Bukankah dulu Anda yang punya penyakit seperti saya, dijauhi orang, tidak punya apa-apa? Orang yang kaya tadi masih juga berkata, siapa bilang kekayaan saya dari nenek moyang? Malaikat pun berkata, sudahlah, kalau memang Anda berkata dusta, kamu akan kembali miskin sebagaimana semula. Kemudian malaikat ini datang kepada yang ketiga. Yang ketiga sama, bahasanya sama. Saya pengembara, miskin, lapar, nggak punya bekal. Apa boleh saya minta kekayaanmu? Apa kata orang yang ketiga ini? Dia mengatakan, boleh Mas, silahkan mau ambil yang mana? Silahkan. Mas, apa? Saya dulu seperti Anda. Saya dulu buta seperti Anda. Saya miskin seperti Anda. Sampai Allah mengembalikan penglihatan saya. Rasa syukur saya, silakan mau ambil berapa. Saya tidak akan menghalang-halangi apa yang kau ambil selama kau betul-betul dalam koridor yang dibenarkan. Malaikat lalu menyatakan, maaf Mas, silakan hartamu kamu pegang, amsik malaka, peganglah hartamu. Saya hanya sekedar utusan Allah untuk menguji kalian bertiga. Kamu diridhoi Allah. Dan yang kedua, tidak diridhoi dan bahkan dimurkai dalam proses kembali menjadi miskin. Ingat sejarahnya. Ingat dulu dari mana. Pasti orang ini akan bersyukur. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang tidak atau orang yang tidak pernah bersyukur karena lupa terhadap dari mana kita, asal kita, dan bagaimana sejarahnya. Terima kasih. Selamat berbuka. Jangan lupa doa. Doanya apa? Zahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Lalu berdoa apa? Silahkan. Allah ma'afini fi badani, misalnya, ya Allah sehatkanlah badanku. Karena Nabi bersabda, doa orang yang
ketika berbuka insya Allah dikabulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.